akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari sudah panas, kalau ada 2, ada 3 bagaimana? Yo guys, pidato SBY ini langsung menimbulkan apa? Berbagai macam tafsir. Terutama terkait frasa matahari kembar yang disampaikan secara tersirat guys. Nah, istilah ini mengacu pada situasi di mana ada dua figur kuat yang berada dalam satu kekuasaan. Nah, ini akan menimbulkan apa? Dualisme yang bisa memecah kekuatan politik atau menyebabkan ketidakstabilan. Nah, tafsir ini merujuk pada potensi rivalitas di dalam atau di sekitar lingkungan kekuasaan guys. Terutama ketika dua tokoh dengan pengaruh yang besar loh ini, nggak macem-macem nih, nggak main-main, berada dalam arena yang sama. Banyak yang mengkaitkan matahari kembar ini dengan situasi politik di pemerintahan sekarang nih, Mulyono, yang saat ini mendekati akhir masa jabatannya sebagai presiden guys. Nah, di sisi lain, SBY juga menekankan pentingnya menjaga konstitusi. Ini bisa dimaknai sebagai kritik halus terhadap kekuasaan yang mulai terjebak dalam ambisi politik kalau menurut gua, yang mungkin berpotensi melanggar aturan dasar negara. Tapi saya titip, di tengah-tengah pragmatisme, di tengah-tengah kelenturan dalam berpolitik, jangan abaikan nilai-nilai yang fundamental. Hormati, pegang teguh konstitusi, tegakkan nilai-nilai demokrasi. Nah, tafsir ini disambut dengan spekulasi bahwa SBY tengah memperingatkan agar Mulyono dan pengikutnya nggak bermain-main dengan api lah, dengan konstitusi, oke? Terutama terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden atau upaya membangun kekuatan dinasti melalui jalur yang nggak etis sama sekali guys. Ini sekarang coba ya kita lihat ke spion sebentar ya, oke? Nah, ingat kan lo ketika Jokowi nih pertama kali terpilih 10 tahun lalu, beliau dipuji kan sebagai New Hope saat menghiasi cover majalah Time. Nah, beliau mencerminkan keyakinan luas dong rakyat Indonesia termasuk gua bahwa ia akan memperkuat misalnya nih KPK dan melawan korupsi di pemerintah. Dan yang paling penting nih, membatasi dominasi elit jika terpilih sebagai presiden di Indonesia. Tapi, ironis guys ternyata. Kini jelang masa akhir jabatan keduanya nih, dan terakhirnya banyak masyarakat mulai memanggilnya dengan nama lahirnya, Mulyono. Meskipun survei beliau tinggi nih selama masa jabatan kepresidenan, berbagai kontroversi dia lakukan guys. Nekat kalau menurut gua, jorok. Yang terkini yaitu termasuk dugaan upaya cawe-cawe untuk merubah keputusan MK tentang RUU Pilkada. Ingat kan? Jelas-jelas ini melemahkan demokrasi. Telah memicu protes dan kemarahan luas dong dari berbagai kalangan. Iya kan? Nah, ini sudah pasti dan fix menurut gua dapat mencoreng warisannya. Ketidakpuasan ini jelas-jelas terlihat di medsos guys, di mana nama Mulyono sering dong digunakan di podcast-podcast, di konten-konten jadi bahan lelucon. Nah, bulan lalu nih demo besar meletus kan karena marah terhadap usulan perubahan RUU Pilkada oleh Balik DPR. Yang oleh banyak orang nih dianggap sebagai perebutan kekuasaan oleh Mulyono untuk memperkuat pengaruh politik keluarganya guys. Beberapa bulan nih sebelum beliau lengser dari jabatannya. Nah, perubahan tersebut ini akan membuka jalan bagi putra bungsunya guys, yang pada saat demo besar itu doi jalan-jalan ke Amerika, si pisang itu.
Nah, si Pisang kan awalnya diplot kan sebagai gubernur atau wakil gubernur di Jawa Tengah atau di Jakarta. Gue nggak tahu deh. Dan diharapkan kan oleh Kim Plus dapat mempengaruhi dong hasil pemilihan gubernur di Jateng atau di Jakarta. Nah, Mulyono telah membangun persepsi publik yang sebagian besar nih positif selama 2 periode loh kekuasaannya. Dan tetapi kini hal ini ambruk coy. Hal ini terjadi karena adanya dugaan upaya untuk apa? Cawe-cawe dalam proses demokrasi. Guna mengkonsolidasikan nih kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pemahaman hukum dan moral banyak orang tentang bagaimana politik seharusnya dijalankan, sekarang ini sentimen publik terhadap Mulyono ini kalau gue lihat lebih ke campuran guys, antara kekecewaan dan kemarahan. Nah, di masa beliaulah akan selalu dikenang, yaitu periode kemunduran demokrasi menurut gue di Indonesia. Salah satu indikatornya yaitu merujuk nih pada melemahnya lembaga anti korupsi, KPK lo lihat sekarang. Dan peradilan di Indonesia selama Mulyono menjabat. Iya kan? Kasus korupsi timah 300T akhirnya diputus berapa tahun coba? Iya kan? Nah, Mulyono yang kita kenal, si tukang kayu yang pernah menjadi sumber harapan kita semua, iya kan? Mulyono adalah kita. Jokowi adalah kita. Iya kan? Yang awalnya kita harapkan nih menjadi pemimpin pertama Indonesia yang berasal dari kita-kita, rakyat kebanyakan tanpa latar belakang militer atau darah biru politik, yang mengilhami harapan akan lepasnya nih dominasi elit semenjak era pemerintahan Soeharto yang otoriter selama 32 tahun loh. Iya kan? Namun dengan cawe-cawe penyalahgunaan lembaga negara untuk menempatkan keluarganya dalam kekuasaan nih, menunjukkan bahwa perubahan demokrasi nih telah digulung sendiri guys oleh Mulyono. Menurut beberapa analis mengatakan bahwa Mulyono telah berupaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya sebelum meninggalkan jabatannya. Gile. Ia telah membuat langkah strategis seperti ini, menunjuk si Bahlil, si ketum Golkar yang baru. Terus Doi ditunjuk sebagai apa? Menteri ESDM baru melalui reshuffle kabinet bulan lalu, ingat kan? Nah, reshuffle kabinet yang terakhir deh, nggak ada hubungannya dengan kebijakan, melainkan lebih apa? Memindahkan nih loyalisnya ke posisi kunci aja untuk mencoba dan mengkonsolidasikan kekuasaannya sendiri. Tapi ingat Pak Mul, Anda pasti akan kehilangan kekuasaan itu begitu Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Mulyono telah membuat preseden menurut gue yang memanipulasi sistem politik nih demi keuntungan orang yang berkuasa. Semuanya ini sekarang jadi bisa melakukan dan mungkin nih akan menggunakan taktik serupa. Kacau nggak? Pemerintahan Mulyono memang nggak lepas guys dari berbagai isu dan kontroversi. Di saat-saat terakhir masa jabatan ini, lo lihat Mulyono menghadapi apa? Banyak tekanan malahan, ya kan? Banyak isu grup oligarki yang dekat dengannya nih, serta apa? Dugaan skandal gratifikasi di lingkungan keluarganya, termasuk yang melibatkan apa? Kaisang, ya kan? Itu semakin mencoreng citra si Mulyono. Dalam konteks ini, pesan SBY ini untuk menjaga konstitusi dan menghindari matahari kembar, ini bisa dilihat loh sebagai kritik terhadap upaya Mulyono yang seolah-olah ingin tetap dominan meski waktunya hampir habis guys. Ini limitnya udah hampir habis nih. Dosa-dosa pemerintahannya Mulyono nih, mulai dari dugaan pelanggaran HAM, hingga kroni yang semakin marak nih di era kepemimpinannya. Lah ini menjadi beban berat loh guys, yang mungkin akan mewarnai warisan politiknya. Nah ini sekarang nih, apakah dengan segala dosa tersebut nih, Mulyono bisa pensiun dengan tenang? Menurut lo gimana? Ataukah nih,
Sejarah akan mengingatnya sebagai presiden yang gagal menjaga moralitas dan integritas di akhir jabatannya, guys. Dalam politik, loyalitas nggak pernah bersifat permanen, guys. Ketika kekuasaan nih mulai merosot, ini banyak aktor politik yang mulai mencari peluang baru menurut gua. Atau bahkan beralih mendukung figur lainnya. Mulyono yang semula kuat, kini berada di persimpangan jalan, guys. Apakah ia akan bertahan hingga akhir nih dengan dukungan penuh, atau malah para elit yang di sekitarnya itu mulai berpaling? Nah, dengan semua polemik yang menyelimuti akhir pemerintahannya nih, mulai dari dugaan gratifikasi, tuduhan nepotisme, hingga dugaan nih permainan politik dalam penunjukan figur-figur dalam kabinet, masa pensiunnya mungkin nggak akan seindah yang diharapkan, guys. Jika situasi ini nih nggak dikendalikan dengan baik, Mulyono bisa aja menghadapi proses hukum yang keras, guys, dari pihak yang nggak puas dengan caranya mengelola kekuasaan. Nah, SBY dalam pidatonya ini seolah menyiratkan bahwa apa? Menjaga konstitusi dan menghindari ambisi kekuasaan berlebihan, ini adalah kunci untuk memiliki keluar yang elegan dari panggung politik. Jika Mulyono tetap memaksakan kekuasaannya ini, maka ketenangan pensiun ini bisa menjadi sesuatu yang sulit dicapai menurut gue. Seperti Satrio Wirang, orang yang dihadapkan pada rasa malu atau kehinaan seumur hidupnya. Tragis. Gue Singgi.